Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Tuan Kepala, kamu, seru senior Sao. Pada saat ini, saudara senior Sao dan yang lainnya berdiri di sana dengan sikap membatu. Wajah mereka juga dipenuhi dengan ekspresi yang buruk. Seolah-olah mereka baru saja mencapai surga, tetapi sebelum mereka bahkan dapat menikmatinya, mereka langsung diusir dari surga itu dan masuk ke neraka. Kenapa? Apakah kalian semua tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan? Baiklah, aku akan menjelaskan kata-kataku dengan benar, sehingga kamu bisa dengan mudah memahaminya. Sementara murid-murid hutan bambu buang aku bisa lemah dalam kultivasinya, tapi mereka sama sekali tidak diizinkan menjadi seorang pengecut. Perbuatan dan tindakanmu itu benar-benar memalukan bagi hutan bambu buanganku. Kalian semua sama sekali tidak layak menjadi murid hutan bambu buanganku. Kalian semua, kalian bisa pergi. Mulai hari ini, jangan muncul di hadapanku lagi. Jika kalian berani muncul lagi, maka jangan salahkan aku karena kejam, kata Hong Qiang. Ucapannya itu terdengar sangat tak berperasaan. Tuan Kepala, tolong beri kami kesempatan lain, tolong beri kami kesempatan lagi. Meskipun kami memang agak pengecut, tapi kami telah setia dan mengabdi padamu selama ini, ucap senior Sao dan murid lainnya. Mendengar kata-kata itu, kakak senior Sao dan murid-murid lainnya semua berlutut di tanah. Dengan lendir yang keluar dari hidung mereka, serta air mata mengalir di pipi mereka, mereka pun mulai meratap dan memohon. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan kesempatan bagi diri mereka sendiri. Apakah kalian semua benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu bagaimana kalian semua berbicara tentang aku di belakangku? Tidakkah kalian semua mengatakan bahwa sampah tua seperti aku sama sekali tidak layak menjadi kepala hutan bambu buang? Hong Qiang segera mencibir. Mendengar kata-kata itu, kakak laki-laki Sao dan yang lainnya seketika menjadi bodoh. Mata dan mulut mereka semua terbuka lebar, bahkan mereka semua terdiam dan juga takut. Enyahlah, keluar dari hutan bambu buangku. Hong Qiang berteriak sekali lagi. Bahkan teriakannya ini menyebabkan seluruh hutan bambu buang bergetar. Cepat, ayo pergi. Melihat ini, kakak senior Sao dan yang lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka buru-buru bangkit kembali, dan mulai dengan panik mencoba melarikan diri dengan kaki gemetar. Hong Qiang sebenarnya tahu semua hal yang telah mereka lakukan dan katakan di belakangnya. Pada saat ini, mereka sangat takut dan tidak berani tinggal di sini lagi. Karena faktanya, bahwa Hong Qiang hanya mengusir mereka dari hutan bambu yang terbuang, itu saja sudah bisa dianggap sangat memaafkan. Kalian berdua, kamu memiliki keberanian tersisa di dalam diri kamu. Maka di masa depan, tinggallah di hutan bambu buang, dan berlatihlah dengan baik. Tidak perlu bagi kamu untuk pergi ke tempat lain. Adapun sumber daya kultivasi dan perawatan lainnya, aku akan meningkatkannya untuk kamu berdua mulai hari ini. Mereka pasti tidak akan kalah dengan hutan bambu lainnya di hutan bambu daun yang jatuh. Hong Qiang berkata kepada Li Xiang dan Lil Ming. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan melemparkan kosmos sak kepada mereka masing-masing. Yang terkandung dalam kantong penyimpanan itu adalah sumber daya kultivasi dan 2 persenjataan kerajaan. Meskipun sumber daya kultivasi semacam ini tidak bisa dianggap banyak bagi Chu Feng, tapi mereka adalah harta paling berharga yang pernah diterima Li Xiang dan Lil Ming. Terima kasih Tuan Kepala, ucap keduanya. Pada saat ini, Li Xiang dan Lil Ming sangat gembira. Mereka segera berlutut di tanah, dan mulai dengan sopan bersujud kepada Hong Qiang. Pada saat yang sama ketika mereka melakukan itu, mereka juga melirik Chu Feng. Mereka berdua tahu betul, bahwa mereka hanya berhasil memiliki semua ini karena Chu Feng. Jika itu bukan untuk Chu Feng, maka tak satu pun dari mereka akan bisa dikenali oleh Hong Qiang. Chu Feng lah yang telah mengajari mereka bagaimana menjadi orang yang bermartabat.
Hari ini, mereka menyadari bahwa, meskipun menjadi orang yang bermartabat akan sangat sulit dan dipenuhi dengan penderitaan, tapi mereka akan dapat memperoleh panen yang sebelumnya tidak terbayangkan, dan bahkan status mereka juga naik karena itu. Chu Feng, akhirnya kita bertemu lagi, ucap Hong Qiang. Pada saat ini, Hong Qiang akhirnya melihat ke Chu Feng. Dia memiliki senyum di wajahnya, dan penampilannya juga sangat baik. Terutama sepasang matanya, itu tidak ada sedikit pun ketajaman di wajahnya yang sudah tua, melainkan dipenuhi dengan apresiasi. Sikap yang dimiliki Hong Qiang terhadap Chu Feng berbeda dengan langit dan bumi, itu jika dibandingkan dengan perlakuan yang dia berikan kepada orang lain. Chu Feng memberi hormat kepada senior Hong Qiang, ucap Chu Feng sambil menangkupkan tinjunya, dan kemudian membungkuk dengan sopan. Dia tidak menyebut Hong Qiang sebagai tuan kepala, dan juga tidak membuat gerakan sopan yang besar seperti berlutut dan bersujud. Sebagai gantinya, dia hanya menangkupkan tinjunya dengan cara yang sangat kasual, itu seperti bertemu seorang teman lama. Chu Feng, apakah penampilan aku berbeda dari yang kamu bayangkan? Hong Qiang bertanya dengan senyum di wajahnya. Sebenarnya itu tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, ketika senior Hong Qiang meninggalkan kesadaran kamu itu masih muda. Tapi sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, penampilan kamu berubah secara normal. Dengan demikian, Chu Feng sudah berpikir bahwa itu mungkin akan terjadi. Namun meskipun penampilan senior tidak terlalu mengejutkan, tapi masih ada satu hal yang berbeda dari apa yang diharapkan Chu Feng, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Oh, apa itu? Hong Qiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior Hong Qiang bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan, jawab Chu Feng. Hahaha, mungkinkah kamu membayangkan aku menjadi lemah? Jika kamu menganggap aku sangat lemah, kamu tidak akan berani menciptakan pergolakan ini bukan? Hahaha, ucap Hong Qiang sambil tertawa terbahak-bahak. Hehehe. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menggaruk kepalanya dengan canggung. Karena ternyata, Hong Qiang bisa melihat melalui rencana kecilnya ini. Namun bocah, kamu benar-benar memiliki keberanian dan wawasan. Kamu bahkan lebih luar biasa daripada yang aku bayangkan. Adapun orang-orang ini yang tidak memiliki mata, memang benar bahwa mereka harus diberi pelajaran, ucap Hong Qiang. Hong Qiang memandangi para tetua dan murid hutan bambu berwarna-warni, dan kemudian berkata, Chu Feng, aku akan menyerahkan mereka kepadamu untuk menghukumnya. Bagaimana kamu ingin menghukum mereka? Tanya Hong Qiang. Aula istana hutan bambu buang masih belum sepenuhnya bersih, dan jalan-jalan juga belum diselesaikan. Biarkan mereka menyelesaikan tugas-tugas itu terlebih dahulu, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari hutan bambu berwarna-warni menghela nafas lega. Jika itu hanya membersihkan aula istana dan memperbaiki jalan, maka mereka pasti akan dapat menerima tugas-tugas itu. Lagi pula melakukan tugas-tugas itu, ini jauh lebih dari 10.000 kali lebih baik daripada berlutut. Namun tiba-tiba saja, Chu Feng segera menambahkan. Oh iya, masih ada banyak kotoran yang belum diambil. Biarkan mereka mengambil kotorannya dulu, tambahnya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi orang-orang dari hutan bambu berwarna-warni langsung berubah menjadi hijau. Tidak pernah mereka membayangkan, bahwa Chu Feng akan benar-benar sejahat ini. Hahaha, baiklah, mari kita lakukan apa yang kamu sarankan, ucap Hong Qiang. Namun, Hong Qiang sangat puas dengan saran Chu Feng. Dia berbalik ke kerumunan murid dan tetua hutan bambu berwarna-warni, dan kemudian berkata, kamu semua mendengar apa yang dikatakan Chu Feng kan? Mengapa kamu semua masih di sini? Terlepas dari metode apa yang kalian semua gunakan, kamu harus benar-benar membersihkan hutan bambu buangku sebelum hari ini berakhir. Kalau tidak, aku akan pastikan untuk menghukum kalian semua, ucap Hong Qiang. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Hong Qiang melambaikan lengan bajunya, dan cahaya keemasan tanpa batas itu bermekaran seperti bunga yang tersebar di antara langit dan bumi. Bunga-bunga itu dengan lembut melayang turun dari langit, dan kemudian seperti bilah yang tak terlihat, mereka semua menusuk ke tubuh orang-orang dari hutan bambu berwarna-warni.
Setelah melakukan itu, Hong Qiang berkata, "Oh iya, kamu sebaiknya jangan pernah mencoba untuk melarikan diri. Karena jika tidak, kamu harus bertanggung jawab atas konsekuensinya sendiri," tambah Hong Qiang. Pada saat ini, kulit para tetua hutan bambu berwarna-warni semuanya telah berubah menjadi hijau. Meskipun Hong Qiang tidak secara eksplisit menyatakannya, tapi mereka semua tahu bahwa apa yang digunakan Hong Qiang sebelumnya adalah teknik spiritual. Cahaya keemasan yang telah menembus tubuh mereka, itu sebenarnya adalah jimat hidup dan mati. Jimat hidup dan mati ini sangatlah kuat. Kecuali Hong Qiang memindahkan mereka, jika mereka mencoba untuk meninggalkan hutan bambu buang, maka mereka hanya akan menemui satu ujung, yaitu kematian. Jadi, bagaimana mungkin mereka berani untuk tidak taat? Meskipun mereka dipenuhi dengan keengganan yang tak ada habisnya, tapi mereka masih merencanakan untuk melakukan apa yang Chu Feng katakan untuk mereka lakukan. Itu karena mereka takut Hong Qiang akan menyiksa mereka, jika mereka tidak dapat menyelesaikan apa yang diminta dari mereka sebelum batas waktu. Namun tepat pada saat ketika kerumunan dari hutan bambu berwarna-warni berencana untuk pergi melakukan misi mereka, Chu Feng tiba-tiba saja berkata, "Oh iya, kalian harus ingat bahwa kalian harus mengambil kotoran itu dengan tangan kamu," ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, kerumunan dari hutan bambu berwarna-warni menjadi tertegun. Ekspresi mereka memperlihatkan seolah-olah mereka benar-benar makan kotoran. "Chu Feng, jangan bertindak berlebihan. Meskipun kamu bisa menggertak, tapi tidak ada yang akan menggertak orang lain seperti kamu." Benar saja, salah satu tetua hutan bambu berwarna-warni tidak mampu menahan diri, karena Chu Feng dengan sengaja membuat hal-hal sulit bagi mereka, dan kemudian dia mencaci makinya dengan keras. "Lakukan saja apa yang dia katakan," ucap Hong Qiang. Namun tepat pada saat ini, Hong Qiang berbicara dengan acuh tak acuh. Dia tidak menggunakan nada yang sangat kuat ketika dia berbicara. Namun kalimat sederhana darinya itu, ini seperti perintah yang tidak bisa untuk tidak dipatuhi. Pada saat ini, tetua itu menjadi bisu. Akhirnya, dia pun tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, semua orang dari hutan bambu berwarna-warni juga menutup mulut mereka. Tak satu pun dari mereka yang berani mengatakan apa-apa lagi. Itu karena, tidak ada dari mereka yang berani menyangkal perkataan Hong Qiang. Karena itulah, dalam kesunyian mereka pergi untuk mengambil kotoran dengan tangan kosong. "Chu Feng, metode kamu dalam meletakkan prestise itu cukup bagus." Setelah orang-orang dari hutan bambu berwarna-warni pergi, Hong Qiang memuji Chu Feng. Itu bukan aku, tapi senior Hong Qiang lah yang luar biasa. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin mereka melakukan apa yang aku minta?" Chu Feng menjawab sambil tersenyum. "Baiklah, tidak perlu bagi kita untuk saling menyanjung. Ayo ikuti aku akan menunjukkan sesuatu padamu," kata Hong Qiang. "Apa itu?" tanya Chu Feng. "Ikuti saja aku, itu adalah sesuatu yang akan membangkitkan minatmu," jawab Hong Qiang, yang dengan sengaja membuat Chu Feng penasaran. Pada awalnya, Chu Feng ingin tahu apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan Hong Qiang kepadanya. Namun ketika mereka mulai berjalan di jalan yang akrab itu, Chu Feng berhasil menebak apa yang ingin ditunjukkan oleh Hong Qiang kepadanya. Dia berencana untuk menunjukkan kepadanya keanehan alam di kedalaman hutan bambu buang ini. Benar saja, Hong Qiang membawa Chu Feng ke pintu masuk di mana keanehan alam itu terkandung. Bukan hanya dia tampaknya sangat akrab dengan jalannya, bahkan tekniknya dalam membuka segel formasi di sekitar pintu masuk itu, bahkan jauh lebih mendalam daripada Chu Feng. Teknik itu sangat efisien dan terampil. Tidak hanya kekuatan Hong Qiang yang dalam dan tak terduga, tapi ia juga seorang spiritualis jubah kerajaan yang sangat kuat. Kekuatan seorang spiritualis dunia dapat ditentukan oleh kekuatan spiritual mereka. Sedangkan untuk kekuatan spiritu, seseorang dapat menentukan tingkat kekuatan spiritual apa yang dimiliki seseorang melalui penampilan mereka. Putih, abu-abu, biru, ungu, dan emas. 5 jenis kekuatan spiritual yang berbeda ini, itu sangat mudah dibedakan satu sama lain karena warnanya yang berbeda.
Namun ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan spiritual kerajaan, metode diferensiasinya akan berbeda dari 5 tingkat sebelumnya. Kekuatan spiritualis dunia tingkat kerajaan, warna spiritualnya masih berwarna emas. Hanya saja, warna emasnya sangat berbeda dari kekuatan spiritual berwarna emas normal. Tidak hanya warna emas dari kekuatan spiritual tingkat kerajaan yang bahkan lebih keemasan dan menindas dari kekuatan spiritual warna emas biasa, tapi itu juga memiliki semacam dampak visual yang unik. Jika dilihat dari pandangan sekilas, siapapun bisa tahu bahwa kekuatan spiritual tingkat kerajaan sangat melebihi kekuatan spiritual berwarna emas biasa, dan mereka akan mulai merasa takut dari lubuk hati mereka. Namun perbedaan yang paling penting adalah, bahwa kekuatan spiritus tingkat kerajaan tidak lagi memiliki perubahan warna yang sederhana. Justru sebaliknya, itu juga mengandung perubahan sifat. Terkandung dalam kekuatan spiritual tingkat kerajaan, itu adalah jenis tanda berurat khusus yang muncul seperti simbol dan rune. Adapun tanda berurat ini, mereka dipisahkan menjadi 3 jenis, yaitu tanda serangga, tanda ular, dan tanda naga. Berbagai jenis tanda ini, itu menandakan perbedaan kekuatan antara kekuatan spiritual tingkat kerajaan. Dengan kata lain, kekuatan spiritual tingkat kerajaan dipisahkan menjadi 3 tingkatan. Tanda serangga adalah yang terendah dan terlemah, tanda ular adalah yang berada di tengah, dan tanda naga adalah yang terkuat. Dengan demikian, sesuai dengan kekuatan spiritual tingkat kerajaan mereka, para spiritualis dunia jubah kerajaan dipisahkan menjadi 3 tingkatan yang berbeda. Mereka adalah spiritualis dunia jubah-jubah royal yang bertanda serangga, spiritualis dunia jubah kerajaan bertanda ular, dan jubah spiritualis dunia bertanda naga adalah yang tertinggi. Selain itu, Chu Feng sendiri telah bertemu dengan beberapa spiritualus dunia jubah kerajaan. Namun terlepas dari apakah itu mungkin kepala dari Departemen Peramuan Obat Gunung Qianwood seperti Tetua Hongmo, kakek Sima Ying, Sima Huoli, Ibu Bai Ruoshen, ataupun ahli puncak Gunung Qianwood seperti Kaisar Setengah Bela Diri Kera Putih, mereka semua akan memancarkan tanda serangga yang menandai energi spiritu level kerajaan mereka saat menggunakan teknik spiritual. Namun sebelum dia, ketika Hong Qiang sedang menyiapkan formasi spiritual, itu terkandung dalam kekuatan spiritual tingkat kerajaannya bukanlah tanda serangga. Namun sebaliknya, itu ada tanda ular. Dengan kata lain, teknik spiritual Hong Qiang ini telah melampaui Tetua Hongmo, Sima Huoli, Ibu Bai Ruoshen, dan Kaisar Kera Putih Setengah Bela Diri. Dengan kemampuan semacam ini, tidak mengherankan bahwa Chu Feng tidak dapat melakukan apapun kepada gerbang spiritual yang telah didirikannya. Itu karena, dibandingkan dengan Hong Qiang, teknik spiritual Chu Feng hanya pada tingkat yang sama sekali berbeda. Lagi pula, Hong Qiang adalah spiritualis dunia jubah kerajaan bertanda ular. Telah dikatakan bahwa seorang spiritualis jubah kerajaan sejati, mereka akan menjadi eksistensi yang berdiri di puncak tanah suci martialism. Adapun para spiritualis dunia jubah kerajaan itu, mereka akan menjadi spiritualis dunia jubah yang bertanda naga. Namun sayangnya, ini tidak berarti bahwa spiritualis dunia jubah yang bertanda ular itu lemah. Paling tidak di tanah suci martialism, Snake Market Royal spiritualis dunia masih akan dianggap sebagai ahli sejati. Hong Qiang adalah seorang ahli sejati. Dia adalah seorang ahli yang mampu mendapatkan pijakan di tanah suci martialism. Dia adalah orang terkuat yang Cucu temui sejak kedatangannya di tanah suci martialism. Tak pelak, ini menyebabkan Chu Feng merasakan penghormatan yang lebih besar untuk Hong Qiang. Dengan demikian, Chu Feng tidak meminta apa-apa dan terus mengikuti Hong Qiang. Dia ingin melihat dengan tepat, penampilan seperti apa yang dimiliki keanehan alam itu. Setelah mereka memasuki gua, mereka berdua terus maju, dan hanya berhenti ketika mereka tiba di gerbang spiritual yang telah memblokir Chu Feng terakhir kali. Benar saja, gerbang spiritual ini memang telah didirikan oleh Hong Qiang. Itu karena, Hong Qiang berhasil membuka gerbang spiritual itu dengan sedikit usaha. Namun, gerbang spiritual yang kuat ini bukan satu-satunya kendala.
Setelah melewati itu, mereka menemukan lebih banyak gerbang spiritual lagi. Jika menambahkan semua gerbang spiritual dunia bersama-sama, maka mereka berjumlah 21. Setiap gerbang spiritual yang berurutan itu jauh lebih sulit, dan itu jauh lebih sulit untuk dibuka daripada yang sebelumnya. Selanjutnya, di antara 21 gerbang spiritual ini, itu ada 38 perangkap spiritual. Meskipun penampilan mereka semua berbeda, tapi mereka semua sangatlah kuat. Setiap perangkap itu memiliki kekuatan yang cukup untuk merobek tubuh Chu Feng, menghancurkan tulangnya, dan bahkan menyebarkan jiwanya. Adapun ini, mereka juga telah dibentuk oleh Hong Qiang. Demi melindungi keanehan alam ini, Hong Qiang telah bersusah payah untuk memikirkan dan mengatur semuanya. Namun setelah mereka membuka gerbang spiritual yang ke-21, mereka akhirnya tiba di ujung gua. Pada saat ini, apa yang muncul di hadapan Chu Feng adalah gua yang sangat besar. Gua ini bisa dikatakan dunia yang berdiri sendiri. Di bagian tengah gua itu, di sana terdapat benda yang sangat mengerikan. Itu adalah bunga lotus yang sangat besar. Bunga lotus ini sangat luar biasa dalam penampilan. Tingginya mencapai 100 meter, dan lebarnya mendekati 1000 meter. Selain itu bukan bunga lotus biasa, karena tubuhnya dibentuk dari jenis logam khusus. Logam itu juga bukan logam biasa, karena di sekeliling logam itu ada kobaran api yang mengamuk. Adapun api yang berkobar itu, mereka juga bukan api biasa, karena mereka tampaknya mampu membakar semua makhluk hidup. Namun apa yang mengejutkan dan paling membuat Chu Feng takut adalah penampilan luarnya. Alih-alih itu adalah aura penindasannya, tapi aura semacam itu yang mampu menembus hati dan jiwa seseorang, namun aura itu juga tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bunga lotus itu sangat kuat. Itu sangatlah kuat, sehingga Chu Feng saja mulai berkeringat dingin saat merasakan auranya dari dekat. Untungnya, bunga lotus ini tersegel oleh banyak lapisan formasi spiritual. Bahkan dengan hanya auranya saja, bunga lotus ini akan mampu membunuh Chu Feng. Adapun bunga teratai yang sangat besar ini, itu secara alami keanehan alam yang telah tumbuh di sini selama bertahun-tahun. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu puas ketika aku membawa kamu untuk melihat item ini? Hong Qiang bertanya dengan senyum di wajahnya. Senior Hong Qiang, jadi kamu sudah tahu bahwa aku sudah di sini, tanya Chu Feng sambil tersentak kagum. Wah, kamu tidak perlu menyanjungku. Bukankah kamu sudah menduga, bahwa akulah yang menyegel tempat ini? Hong Qiang balas bertanya. Hehehe, mendengar itu, Chu Feng hanya tertawa canggung. Memang benar, dia sudah menduga hal itulah yang terjadi. Karena kalau tidak, dia tidak akan menyebabkan kekacauan itu untuk memaksa Hong Qiang keluar. Item ini mengejutkanmu bukan? Tanya Hong Qiang. Ini memang sangat mengejutkan. Itu bahkan jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Namun sayangnya, itu tampaknya sangat berbahaya, kata Chu Feng. Dia mengatakan perasaannya yang sebenarnya. Itu karena dia bisa merasakan, betapa menakutkan keanehan alam berbentuk lotus ini. Jika bukan karena formasi spiritual Hong Qiang yang menekannya, maka sangat mungkin bagi keanehan alam berbentuk lotus ini untuk membantai semuanya. Karena jika tidak, bagaimana memungkinkan Chu Feng dan Hong Qiang berperilaku begitu santai di wilayahnya? Tentu saja ini sangat kuat. Hal ini disebut bunga lotus Raging Flames Metallic. Ini adalah keanehan alam yang sangat sengit dan kejam. Untungnya bunga teratai Raging Flames Metallic ini belum matang. Apabila teratai ini sudah matang, bahkan aku saja tidak akan cocok untuk itu. Faktanya, bahkan aku saat ini hanya mampu menekannya untuk sementara saja. Selain itu, bagian yang paling menakutkannya adalah, bahwa ia masih terus tumbuh. Jika teratai itu terus tumbuh, teratai itu akan matang cepat atau lambat. Pada saat itu terjadi, maka segelku tidak akan bisa menghentikannya lagi. Bahkan aku sendiri juga tidak akan bisa menghentikannya. Setelah teratai itu menembus segel di sekitarnya, itu pasti tidak akan membiarkan aku, orang yang telah menyegelnya di sini pergi begitu saja.
Selain itu, seluruh hutan bambu Valenleaves akan bertemu dengan bencana, dan kemungkinannya akan benar-benar musnah, ucap Hong Qiang menjelaskan. Ketika Hong Qiang mengatakan kata-kata itu, wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Itu Karen, dia jelas-jelas sedang tidak bercanda. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.